Shop udah. Iya dipasin dulu. Waalaikumsalam. Kok pada lemes sih? Ayo tuh semangat, ini masih siang ya Allah. Justru Belum makan nih. kenapa belum makan? Tadi habis ketiduran tuh habis sholatnya enak pisan mati. Loh, kalau gitu ibu. Hari ini udah tahu belum kita belajar materi apa? Padahal pertemuan sebelumnya kita udah apa namanya meminta Anda gitu untuk mempelajari sebuah materi gitu. Ada yang ingat nggak? Sistem periodic unsur. Betul. Sambil dulu ya. Bentar. Siap. Nah di sini, ayo kepada ketua kelasnya boleh dipimpin doanya dulu. Memang? Oh. Ketua kelasnya kan? Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, alhamdulillah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai dengan bacaan masing-masing. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Semoga kita bisa belajar dengan hikmah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekarang kita absen ya. Untuk Azila Hadir Ibu. hadir. Kemudian untuk Afidatul Hadir Bu. masa ya hadir. Kemudian untuk Ahmad Ridwan Fauji nih. Izin. Sakit Izin Bu. mana ya? Sakit Ibu. lagi. Sakit. Yang mana ini yang benar? KM yang benar. Masih sakit Ibu. Hadir. Ya. Semoga Ahmad cepat sembuh dan bisa beraktivitas dengan kita semua ya. Amin. Kemudian untuk Dalian Rahayu Liburan Ibu. Liburan ke Hawaii. Ke Hawaii. liburan. Iya. Keren. Iya Ibu. Lagi musim lagi sekolah gini liburan. Ya Ibu lagi biasa orang tuanya. Siap. Kemudian untuk Dendarin Atul Fikri. Wah itu lagi pacaran tuh tadi kayaknya. Oh, kok kenapa nggak ditarik ke kelas? Nggak Kok tahu malah katanya. pacaran? Nggak mau katanya ini bosan gitu. Iya. Terus kemudian Hanifah Ruwani Hadir. hadir. Siap. Kemudian untuk Kemal Azmi. Ada dulu. Selanjutnya ada Nada Sofia. Hadir Ibu. Kemudian ada Rifki Solehudin. Ya Ibu. Kemudian ada Sofa Julfa. Hadir. Alhamdulillah hadir. Sehat Sofa? Sehat. Yang semangat ya. Kemudian ada Sifat Alimul Bari. Tadi ikut kajian Bu. Masya Allah. Ajim lagi dia Ajim. Baik. Koneksinya. Oke. Tadi kan udah disinggung nih. Siapa tadi yang jawab sifat periodic unsur? Sofa. Ya. Pertama kita itu belajar sistem periodik unsur. Ada yang udah belajar belum? Udah. Jadi tujuan kita untuk belajar sifat periodik unsur ini, Ibu harap gitu ya kalian memahami bahwa ada namanya pola-pola keteraturan di setiap unsur di tabel periodik. Kemudian gimana nanti tuh kalian diharapkan gitu ya bisa menjelaskan 5 pola keteraturan unsur dalam tabel periodik berdasarkan sifat periodiknya. Kemudian juga ada menganalisis ya kecenderungan perubahan sifat periodik unsur dalam satu golongan maupun satu periode. Nah, selanjutnya kita ke stimulus yang pertama.
misalkan Enggak. maaf ya. Mau seperti Ibu tuh nada mau apa? rasa Boleh. ada mau ada di bagus Nadanya nada Pak. nadanya bagus. Siap. Kalau mau diem kamera dulu. Kamera dulu. Asik kamera. Kamera dulu. Iya. Nah, Nah, stimulus nih yang pertama. Ada misalkan kalian nih ada seorang ilmuwan menemukan sebuah unsur baru, 3 unsur baru yaitu ada X, Y, Z dan belum dinamakan karena dia itu baru menemukan unsur tersebut. Kemudian dan yang dia teliti itu ternyata masing-masing unsur tersebut itu mempunyai nomor atom 4, 12 maupun 20. Nah, karena sebelumnya kita ini udah belajar konfigurasi elektron. Nah, kemudian di sini ada yang mau nggak nulis di papan tulis mengenai konfigurasi elektron yang sudah ditemukan seorang ilmuwan ini? Konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektronnya Iya. semua. Masuk lah, satu. iya itu apa dan Iya, konfigurasi elektronnya. Sok, silakan. nanti dapat lagi. Dapat hadiah. Iya ya. Itu yang dia dari Malaysia kalau dikasih terus dia sekarang baru 11. Oh iya. Apa sih? Gimana menurut teman-temannya ini?
tabel periodiknya. Terus kira-kira itu menurut kalian itu apa sih yang terjadi di keteraturan ini? Ada yang bisa nggak? Apa yang terjadi pola keteraturan yang ini? Ani? Ya, Boleh? Silakan. golongannya sama ibu. Golongannya sama. Golongannya sama. Jadi pola dalam tabel periodik itu unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang itu biasanya ada di dalam golongan yang sama. Gitu. Walaupun nomor atomnya beda. Ya. Kalau tidak salah. Tidak. Betul sih. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Misalkan ada pendapat lain dari kalian gitu, melihat pola keteraturan ini. Kalau nggak ada, Pangkatnya jadi golongan juga. iya itu kan pelajaran sebelumnya memang seperti itu. Keteraturan pola keteraturan misalkan kan dari golongan maupun periode itu kan pasti punya keteraturan gitu di tabel periodiknya gitu. Kenapa sih hal itu tuh terjadi gitu? Untuk apa? Biar apa gitu? Biar mengetahui tata letak. Tata mempermudah maksudnya ya. Betul. Saya juga secara itu. Ya. Betul sih. Betul. Karena hadiah soal udah ya. Berarti Hani. Tepuk tangan ke? Tepuk tangan atau ya. Nah, selanjutnya ini ada hitungan kelompok ya. Dihitung dari sebelah sini deh. 1, 1, 4, 3. 4, 1. 2. Berarti yang 1 sampai 4 satu kelompok, 1 sampai 3-nya satu kelompok. Jadi ini satu kelompok, ini dua. Nada ke sana, Ada nada ke kesana sini. tukeran. Oh, balik. Hah? Oh iya benar. Sudah. Gampang di luar. Sampai 4 gitu. 4. Review pola. Dapat awal. Ini yang semangat. Yang semangat dong, yang semangat. Nah, kemudian kita akan mulai mengerjakan problem statement di LKPD ya. Masing-masing dari kalian tiap kelompoknya mengerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. 3 menit. Semua ibu problem statementnya dulu. Dicek secara umum. Dari yang punya. Masalah kenapa? Ya selalu ini kan ya. Bu maksudnya apa nih Bu? Ini unsur itu dimasukkan ke air. Reaksi ini. Dan dimasukkan ke air. Oh jadi ini jadi ada api-api sini juga ada api-api. Kenapa natrium dan kalium jika reaksi Paham ibu? Apa yang terjadi? ini yang reaksi di reaksi makanya kenapa natrium dan kalium reaksi ditambahkan di reaksi mana ditambahkan ditambahkan air
Ibu lihat gitu lah sama. Apa jangan ribut ya? Lagi diskusi. Ini apa sih ini mau gelap dengan air? Dengan airnya apa sih? Kita gak lupa soalnya. SMA apa? Oh, udah. Berarti kan natriumnya masih dalam air. Maka natrium akan balik dengan air. Ayo, Ya, enggak sih. Tadi lagi, ibu tadi bu. ayo. Kalau di rumah tidak nyala sama sekali, belum ada kan? Apa? Ini kan tadi di natrium kalium. Kalau enggak, kita sebenarnya air. Kita awalnya air dan Ayo udah selesai? Belum. Ayo. Ibu tunggu. Balik lagi ya. Bu, cuma segini bu. Ya, Nggak sampai yang belakang. Oh iya. Udah selesai ya problem statementnya? Sudah. Belum ibu, belum. Satu lagi bu. Belum ditulis. Sudah ada. Udah kan pikiran tinggal ditulis. Dalam bentuk logam. Ayo yuk, ini mah dapat ini, dapat siput. Selanjutnya ya, kita ke ini pengerjaan untuk data collection-nya. Kalian bisa mengerjakan data collection-nya selama unit. Mulai dari sekarang ya. Aktivitas dari video. Data collection ya. Data collection 10 menit. Masih berhubungan dengan gambar di problem statement. Apa perbedaan visual utama yang penting di antara beza? Oh iya kan. Video mesti ledakan pada tidak berwarna. Kejauhan gitu ya. Visual ini makanan kamu enggak? Api ya? Api enggak? Menurut kamu api enggak? Cahaya menurut aku. Secara visual aja kita ngeliat. Air. Secara visual aja. Mana? Tidak. Mana? Ya. Eksplosif. Kebakaran. Udah. Sekali banget, sekarang ini belajar kita nih. Kasih meledak lah. Tapi nggak hancur si medianya. Tapi nggak meledak. Kalau tuh Masih ada waktu. mana lebih besar nggak sih di antara? Dan yang lebih besar.
Oh, ih astagfirullah. Berarti dia tulis ibu tuh. Ibu sama. Oh, Kak, ini aku ada gantian. Kamu ganti ya? Bagaimana kamu buat? Aduh. Apa? Saya pesan. Oh, ya tidak. Diskusi. Apa-apa? Enggak sih. Itu yang oke ini. Selesai? Belum. Yang bawa aku. Udah, kelompok 1 udah. Udah. Ya, kelompok 2. Belum Bu, bentar aja Bu. Menang lagi ini mah. Enggak apa-apa. Ya. Kamu mau belajar bukan kompetisi. Sudah selesai belum? Sudah ke soal selanjutnya ya? Boleh soal ke selanjutnya? Kalau belum beres gimana Bu? Soal selanjutnya 7 menit. Terima kasih. Sampai akhir. Oh. Apa? Ya, nanti kalian kerjain yang meja. Oh, beda 1, 2. Ada aktivitas dengan realisasi terus. Ini ada apa? Kenapa kamu harus? Ya udah, kelompok 1 kerja nomor 1, 2, 3, 4. Apa dulu lagi? 2 super 1, 5, 6. Atau apa yang maksudnya jadi Jarak ini berarti jarak berapa dua bahasa sendiri. Sekarang hari keluar
Siapa gue main ini? Apa cina? Apa cina? Mungkin kurang. Dari ini ke Ada Kamu golongan gizi kanan. Iya, 1 menit lagi ya. udah sampai depan kan Bu ya? Kelompok 1. Iya. Oh, udah. Iya ya. kaitannya sama Yusuf Bisa. Ini baca beliau itu. Ya ya. Selanjutnya. Oh, 1 udah. Sampai 4. Udah ngerjain sampai 5 Bu. Keren nggak? Keren. Semuanya. Terus selanjutnya boleh deh dipresentasikan ya biar teman-temannya juga paham. Kalau jadi nanti kelompok 2 bisa memperhatikan kelompok 1 ya apa yang dipaparkannya. Siapa kelompok 1? Kalian nomor 1 nih. Boleh, kenapa? Presentasi. Semuanya. Satu aja Oh, sama 1, 2, 3, 4. Oke. semuanya. Ayo Rizky, kamu semangat. semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, yang pertama itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang pertama, jari-jari atom itu jarak di inti atom ke elektron. Jarak dari inti atom ke elektron keluar dalam sebuah atom dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil, dalam satu golongan semakin besar. Kemudian untuk energi ionisasi, jumlah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom atau ion dalam keadaan gas. Terus afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika sebuah atom atau ion dalam fasa gas menerima satu elektron untuk membentuk ion yang negatif. Yang terakhir, keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kimia. Untuk nomor 2. Yang nomor 2 itu kan ada tabel, terus soalnya berdasarkan tabel tersebut dalam satu golongan dari atas ke bawah bagaimana kecenderungan jari-jari atomnya, lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan bagaimanakah kecenderungannya. Jawabannya, jari-jari atom semakin besar dalam satu golongan dari atas ke bawah, lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Untuk nomor 3 itu terdapat gambar pada energi ionisasi. Pada grafik energi ionisasi dan tabel di atas kecenderungan apa yang terjadi dalam satu golongan di tabel periodik. Mengapa energi ionisasi menurun drastis dari H ke M? Nah, dalam satu golongan dari H ke M dalam satu golongan semakin menurun
lebih banyak sehingga elektron lebih mudah melepaskan elektron dibanding hidrogen. Lanjut ke nomor 4. Berdasarkan gambar tabel keelektronegatifan di atas yang terjadi pada afinitas elektron dalam satu golongan dan satu periode itu bagaimana? Berdasarkan gambar di atas itu, dalam satu golongan kecenderungan yang terjadi pada afinitas elektron itu akan menurun, dan dalam satu periode itu kecenderungan yang terjadi pada afinitas elektronnya akan meningkat. Pos buat ngomong satu. Selamat kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nomor 2 di nomor Baraka. Yang pertama, menurut Anda masalah apa yang muncul dari fenomena di atas? Buatkan dua rumus masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, kenapa natrium dan kalium itu bereaksi ketika ditambahkan air? Yang kedua, kenapa litium tidak bereaksi ketika ditambahkan air? Dan dari perumusan yang kalian sudah buat, coba buatkan. Nggak usah langsung ke ini aja. Masa nggak sini buat pertama sini? Data prosesnya. Oke, pertama, Data prosesnya. apa perbedaan visual utama yang teramati di antara Data keduanya? prosesnya. Oke, apa yang dimaksud dengan derajat atom, dengan ionisasi, afinitas elektron dan elektronegatifan? Yang pertama, derajat atom adalah jarak antara elektron keluar dengan inti atom. Yang kedua, ionisasi adalah energi diperlukan untuk melepaskan suatu elektron dari sebuah atom atau ion dalam fase gas sehingga membentuk ion positif. Terus buat afinitas elektron, itu perubahan energi yang terjadi ketika sebuah atom dalam fase gas menerima satu elektron sehingga membentuk ion bermuatan negatif. Terus ke elektronegatifan, ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ketika terlibat dalam suatu ikutan kimia. Terus nomor 2, berdasarkan tabel tersebut dalam satu golongan dari atas ke bawah bagaimana kecenderungan jari-jari atomnya, lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan bagaimanakah kecenderungannya. Untuk dari satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atom akan semakin besar, sedangkan untuk dari periode yaitu dari kiri ke kanan jari-jari atom akan semakin kecil. Selanjutnya pada nomor 5, berdasarkan gambar atau nomor di atas, bagaimana elektronegativitas berubah dalam suatu golongan dan dalam suatu periode. Kecenderungan apa yang kalian amati dari perubahan yang terjadi? Yang pertama itu pada tabel periodik dari atas ke bawah itu ke elektronegatifannya itu semakin berkurang. Lalu dari kiri ke kanan itu ke elektronegativitasnya semakin bertambah. Ya mungkin sekian maksudnya. Selanjutnya yang nomor 6, mengapa unsur alkali golongan 1A sangat reaktif dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya? Jelaskan berdasarkan sifat periodik mereka. Jadi mengapa? Karena golongan 1A ini memiliki jari-jari atom yang lebih besar daripada golongan lainnya, yaitu di mana elektron valensi terluar akan makin jauh dari atom, sehingga elektron valensi akan lebih mudah melepas sehingga mudah bereaksi atau membentuk ikatan. Terus mempunyai keelektronegativitas yang lebih rendah juga sehingga mudah kehilangan elektron dan belum membentuk ikatan. Tuh, jadi bukan. Oh, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari pembelajaran hari ini
kesimpulan dari yang sudah kalian kerjakan? Saya Boleh, silakan. Di tempat dulu aja nggak berdiri. Iya, jadi hari ini kan kita belajar mengenai sifat-sifat periode unsur. Di mana tadi sifat-sifat periode unsur itu ada jadi atom, ada energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegativitas. Nah, di mana tadi itu kan kecenderungannya kalau jadi atom itu semakin besar dalam satu golongan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin kecil. Sedangkan energi ionisasi itu kalau dalam satu golongan itu semakin kecil, dalam satu periode itu semakin besar. Selanjutnya itu tadi kan ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini dalam satu golongan semakin kecil, dalam satu periode semakin besar. Terus yang terakhir itu ada elektronegativitas, di mana kecenderungannya dalam satu golongan itu semakin menurun, dalam satu periode itu semakin meningkat. Itu. Jadinya buat Azila. Oh, masih ada sesi selanjutnya. Untuk selanjutnya itu game harus game juga. Kemal game. Nanti teknisnya itu siapa yang tahu dari tiap kelompoknya boleh ngecepat ya. Yang duluan. Sama aja. Selamat betul. Saya tahu. Ambil. Nah, Itu bawah. boleh tuh. Misalkan Apa ada? Ibu, boleh. Silakan. dalam satu golongan energi ionisasi itu semakin menurun. Betul. Selanjutnya, nah, yang ini ada harus straight dulu. Betul, kelihatan Bu urutannya N, F, M, E, R, oh, itu masih Siapa yang hebat? Jadi atau Ibu ini. Ya, Ibu. boleh ngomong satu. N Lebih kecil. itu kan berdasarkan kenaikan ya. Yang berdasarkan kenaikan. Berarti dari kecil. Dari kecil dulu ya. Gimana? Bu, mau coba Bu. Boleh. Kalau berdua. Yang paling kecil itu yang sama. Ada F. Terus yang kedua itu ada F dulu Ibu. Ibu. F. Bukan ya. Sabar. Nyoba dulu. Kalau belum lupa. F, N, terus P sama MG. Kurang. Cepat. Coba. Kan J. Dari terkecil. Kecil. Ini. Ibu. Boleh ngomong satu. Ini atuh dari kecil kan. Bu, coba dulu Bu. Sama Zula. P, M, G, F, P, M, G, F, iya. Benar. Bu, wih. Tahan dulu. Dari berdua. P, M, G, F. Ih, benar gitu. F. Ada yang tukar sedikit. Oh, ada yang Ya. Silakan. P. Kadel. Ya duluan sini kadel duluan. Nah, P, F. Terus ada Bu.
coba ulangi. MG P Besok gimana ya kamu? Salah Bu, F. Boleh, silakan. Dari terkecil kan? Iya. F N P M G Gimana? F N P M G. Kurang tepat. Bu Jawa terlalu tua. Aku udah perasaan tadi gitu. Nah, selanjutnya ini. Bu tadi dia bener bu. Boleh, silakan nomor 2. Iya, aku. Tapi dia bingung. Nah, sekarang nih, siapa bisa? Rendah. Wih, rendah. Betul. Sama nih, ayo penentuan. Apa itu? Kayaknya tadi. Sudah di ujung pertemuan kita hari ini. Nah, kemudian buat materi selanjutnya itu nanti kalian bisa belajar mengenai sifat koligatif larutan. Ada penugasan dari Ibu sendiri ya. Nanti Ibu bisa share. Nah, pokoknya ini coba kalian baca dulu. Ini penugasan yang buat karya. Ini buat karya ini tuh kalian bisa buat fotokopi ya boleh, fotografi boleh, kemudian juga nanti kalian bisa nih atau punya ide bikin kartu unsur biar kalian lebih paham gitu. Bebas gimana dari kelompok kaliannya untuk membuat karyanya seperti apa gitu. Ya, Sebelum kualitatif. ya sebelum kualitatif dulu salah ya. Oke. Banyak aku kan. Ya, setelah itu adalah terakhir dari penutupan dari Ibu gitu ya. Buat sekarang Kemal boleh ditutup belajar hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan pada siang hari ini, bakal kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini bisa diterima dan bisa bermanfaat serta mendapatkan pahala bagi semua. Baik, berdoa dengan secara masing-masing dimulai. Baik, doa sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih ya untuk partisipasinya hari ini. Sekian dari Ibu. Semangat terus buat buat hari selanjutnya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Ini dikumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini dikumpul. Ibu nggak dikumpulin? Ya, betul. Harusnya dikumpul.